Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang celakanya lagi, lahirlah budaya jilat menjilat, upeti dan lain sebagainya asal tujuan bisa tercapai. Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya, sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya, anaknya harus kaya, cucunya tidak boleh miskin dan kere, bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. Maka akibatnya timbullah krisis wibawa, yang dari krisis wibawa ini mengendorlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya. Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini. Bukan kurangnya teori, bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil, tetapi yang kita rasakan sekarang ini kurangnya contoh dan keteladanan dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu. Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan yang beliau peroleh, salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sementara itu pada sisi lain, yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu jalan yang banyak dilaksanakan orang untuk mencapai kekayaan tanpa harus peras keringat dan banting tulang seperti umumnya orang adalah melalui satu jenis permainan yang umumnya kita kenal dengan nama judi. Ada dua bentuk dan pola daripada judi. Walaupun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, peradaban manusia semakin tinggi, maka jenis macam judi yang dimainkan oleh manusia ikut-ikut menjadi canggih. Tetapi pada umumnya ada dua jenis macam judi itu. Pertama, ada judi yang dilakukan secara langsung, dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang. Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini, efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata. Pertama, timbulnya rasa dendam dan permusuhan. Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan, walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain, tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja. Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain ialah bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya. Akibatnya tentu bisa kita pastikan akan timbullah dendam dan permusuhan bagi yang kalah, akan timbullah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang. Yang kedua, lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Orang bisa lupa kepada anak dan istri. Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa, apalagi kepada yang lain, sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita.
konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini. Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang. Mungkin pergi pagi dan pulang sore. Setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, maka rasa sayang kepada harta itu tidak akan pernah ada lagi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga, judi dalam artian langsung semacam ini hanya melibatkan orang-orang tertentu. Artinya selektif. Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini, perjudian massal. Taruhlah roulette dan kasino itu judi. Tetapi judi jenis roulette dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit. Masa iya bocah angon di kampung main roulette? Apa ia yang tinggal di pinggir kali kenal kasino? Ya entahlah kalau kasino Prambos ya. Dari judi massal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal. Tulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan. Bukan tidak boleh orang bercita-cita, sebab cita-cita itu perlu. Katanya manusia tidak makan masih bisa hidup 1 bulan lebih. Manusia tidak minum masih bisa hidup 3 hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita 1 jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang ngelamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller. Itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan, sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau, senengnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian massal semacam ini lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib rakyat kita di pedesaan yang jauh dari keramaian. Tiap hari mereka didina-bobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak dengan angka 0 yang berentet.
Tiap hari mereka melihat angka-angka itu. Mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini. Panjang angan-angan, muluk cita-cita hanya dengan mengandalkan meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jeripaya dan peras keringat dia, 1 minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu 15 ribu, entar gua nih kalau ketembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita, baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri, jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama,
dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas, kertas dilihat orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik, tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian 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 pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur, sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol.
Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah.
Dia bisa berkata, alhamdulillah Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh ini bisa panen besar ini rahasianya apa Pak? Oh, pupuk urea. Pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa iza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan. Ntar waktunya baik ya baik dah. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa pecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan, dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya. Kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian
kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, apakah jadi syirik? Tidak, kita menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk 4 bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah. Orang soleh itu kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat bajai bisa dijudiin. Mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya, saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi yang pertama, saudara harus tahu betul dukunnya itu bayang apa enggak, agamanya kuat apa enggak. Sebab
Ya tentu tidak ada dukun yang jelek, karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kita dukun, ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit, padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah klemot, nggak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silahkan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, ini penyakitnya ini, kemudian diberikan obat. Lah obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepet baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang nggak sakit-sakit lagi, tapi nggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta di sini seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri, ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Sembahyang ditemenin malaikat, lah sembahyang baru seminggu mulai. Tuh malaikat iseng anak. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama, lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black apa kualitas white, aspal apa cat putih, sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang, bah biasanya kalau kita diajak ke dukun, di sono aja paten banget, abah ano, abah ini, abah ano.
abah-abah. Lah, lalu pikiran kita kan terfokus. Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah dia penuhi hajat kita dan hajat kita jadi terlaksana, jadi kenyataan dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa. Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kamis pahalanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Raudhah dikabulkan Allah? Karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata, kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali? Di rumah juga berdoa, Tuhan dengar. Betul, Tuhan dengar, bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita. Tapi soal dikabulkan atau tidak, itu hak Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Di Raudhah perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini, makom para aulia, para wali, para ulama soleh, tidak ada salahnya kita berdoa di sana, bertawassul, bukan meminta kepada si kiai, bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calo, memang. Tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa. Itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali dalam konteksnya dengan dukun yang akhir-akhir ini jadi populer karena merajalelanya judi sampai kepada desa-desa, pedesaan-pedesaan terpencil, yang akibatnya menjauhkan orang dari nilai tauhid. Padahal benar kalau orang berkata kadzabal munajjimun walau sodaku, tukang-tukang ramal itu bohong walaupun benar. Kalaupun betul, kebetulan. Itu maksudnya bohong walaupun betul, betulnya betul kebetulan. Maka para remaja itu biasanya gemar kepada membaca bintang Anda minggu ini, kan begitu toh? Nah, apa Aries, apa Virgo, apa Leo dan sebagainya, dan itu memang menarik untuk dibaca. Rezeki sebelah kulon, asmara anget. Saudara hadirin, hal yang semacam ini boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Karena meyakini kebenarannya sama saja dengan mendahului Allah. Dan itu bisa menggelincirkan nilai-nilai tauhid kita. Tauhid dalam ibadah saya katakan tadi, menyembah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah, baik berupa waktu maupun tempat-tempat tertentu dan orang-orang. Ya, kalau waktu dan tempat saja ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah, padahal tempat itu benda mati, apalagi manusia yang merupakan makhluk hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga dengan demikian kita tetap menjaga nilai-nilai akidah.
Dan dengan ini syariat kita laksanakan tanpa membuang hakikat. Sebab hakikat tanpa syariat itu kosong. Syariat tanpa hakikat juga tidak ada tujuan. Yang penting hati bersih, nggak sembahyang nggak apa-apa. Mana bisa begitu, Mas? Kalau memang hati bersih nggak usah sembahyang nggak apa-apa. Nabi Muhammad dulu berhenti dong sembahyang. Sebab beliau orang yang hatinya paling bersih. Nah, orang yang hatinya paling bersih saja sembahyang yang nggak berhenti, masa kita lalu mau berhenti? Yang penting kan kita bisa dekat dengan Allah melalui perasaan, banyak-banyak ingat. Apa itu sembahyang? Macam-macam. Itu hakikat saja tanpa syariat ya tidak bisa. Syariat saja tanpa hakikat juga gerak lahir yang tanpa roh namanya. Kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu untuk apa kita sholat dan kenapa kita sholat dan siapa yang kita sembah di dalam kita sholat. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Seperti halnya kulit dan isi. Barangkali pernah saya ingatkan, kulit penting, isi pun juga penting. Hakikat penting, syariat juga penting. Dan kita jangan salah mengartikan terjebak dalam ucapan-ucapan yang masih memerlukan penafsiran, sehingga lalu kita cenderung mendiskreditkan dan menjelekkan para wali. Misalnya ada ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata begini, barang siapa yang masuk ke rumahku lalu ia memakan makananku, maka ia akan masuk surga. Ini kalau ucapan ini dipahami secara apa adanya, ya jelas orang bisa tergelincir. Tapi kalau ditafsirkan secara betul, siapa yang masuk ke dalam rumahku? Di mana rumah Syekh Abdul Qadir? Di mana umumnya rumah para wali? Di masjid. Jadi siapa yang masuk ke dalam rumahku? Masjid. Lah kalau sudah di dalam masjid, makanannya apa? Getuk. Tentu saja tidak. Kalau sudah di masjid itu ya makanannya ya wirid, zikir, tahajud, baca Quran, paling kurang i'tikaf. Jadi siapa yang masuk ke masjid lalu dia sujud, wirid, zikir, ya jelas saja surga. Jangan membaca ucapan ini lantas rame-rame nyari bekas rumah Syekh Abdul Qadir. Rame-rame masuk ya rumah kecil. Saudara hadirin, kita terlalu terpaku kepada materi ucapan dan melupakan filsafat daripada ucapan itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian, sangat boleh jadi orang lalu tergelincir karenanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, saya kembali kepada satu prinsip, bahwa sebenarnya dengan tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain, mari kita kembali kepada sikap mental kita sebagai muslim. Kalau mental memang sudah mental penjudi, apapun bisa dijudikan. Tapi kalau mental itu tidak ada, walaupun di kiri kanan dan depan belakang banyak dibuka tempat-tempat perjudian, saya yakin kita akan mampu menahan dan menjaga diri. Sikap mental inilah yang memerlukan pembinaan dari kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan dari segala gempuran-gempuran yang datang dari luar karena adanya prinsip ketahanan mental itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa judi selamanya tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Judi tidak akan membuat orang menjadi kaya. Judi tidak akan membuat orang makin akrab berteman dan bersaudara. Yang jelas judi melahirkan permusuhan dan dendam, membangkitkan rasa malas, memulukan angan-angan tanpa mau peras keringat dan banting tulang, melalaikan orang dari tanggung jawab dan kewajibannya, membuat ia lupa kepada anak, istri dan seluruh keluarganya, dan pada akhirnya dia akan terjebak dalam satu permainan yang makin menjauhkan dia dari proses kesadarannya sebagai manusia. Sebagai uraian penutup, marilah kita renungi firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam keselamatan, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu mengikuti jejak-jejak setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata dan jelas. Judi termasuk jejak-jejak yang ditinggalkan oleh setan untuk diikuti oleh kita, agar kita mendapatkan kesengsaraan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang memilukan dan memalukan. PHK terjadi di mana-mana. Pengangguran meningkat, harga-harga membumbung tinggi, daya beli rakyat semakin lemah. Sementara di bidang politik, kejadian-kejadian memberikan indikasi bahwa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dewasa ini tengah berada dalam ujian yang berat. Pada jumpa kita kali ini, tanpa bermaksud untuk mencari kambing hitam dari bencana yang kita hadapi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, ada 5 perkara yang dapat menimbulkan 5 macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, ma naqasa qaumul ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Sederhana saja saudara, hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah, bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih. Dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap menyuap, semir menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk.
Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum. Orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang, mau jadi camat mesti mengeluarkan uang, mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur, itu ada pasarannya. Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek, mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, triliunan rupiah, dan proyek itu gagal. SD Inpres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi. Pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Terjadi pergeseran nilai, orang luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur-hibur diri, menutup-nutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, bahwa kita harus mikul dur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai, dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah, kita bicara sistem, dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ia mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama. Kita tidak lagi konsekuen. Bahwa
Bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga nggak dapat proyek. Kalau bukan keluarga nggak dapat macam-macam. Kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga, timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji, dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi address, rakyat cuma sekedar jadi alamat, tetapi kehidupan mereka tidak banyak berubah dan tidak banyak terangkat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang pertama, penyebab bencana yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa ma hakamu bighairi ma anzalallah, apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, illa fasha fihimul faqru, maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum tinggal sebuah stempel, apabila hukum sudah diatur menurut kepentingan, apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu, kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas, yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar, akibatnya terluka rasa keadilan rakyat. Satu kasus rakyat diam, dua kasus rakyat diam, tiga kasus rakyat diam, kasus terakumulasi di hati rakyat, luka rasa keadilan, dan itu menjadi sumber bencana. Penjarahan kita tidak setuju itu, tapi kita harus melihat kausalnya. Itu kan tidak berdiri sendiri, itu kan karena terlukanya rasa keadilan rakyat, melihat kesempatan ini tidak merata. Kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan. Dari lukanya rasa keadilan ini, memang ya entah lipstik, entah basa-basi, dibentuklah tim ini, dibentuklah badan pengawas ini, dibentuklah tim ini. Kalau membentur tahu, hancur tahu. Tapi kalau tim yang dibentuk membentur karang, bukan karangnya yang hancur biasanya, timnya yang bubar. Kenapa? Yang dibentur batu karang yang sangat keras. Kita main-main dengan hukum, kita tidak konsekuen dengan hukum, luka rasa keadilan, dan itu terakumulasi. Edi Tamsil, rakyat tahu, terakumulasi, menguap begitu saja. Kasus-kasus lain rakyat tahu, menguap begitu saja. Ketidakadilan terakumulasi, mengendap di hati rakyat, menunggu ledakan. Pada saat sumbu meledak, rakyat tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita tidak setuju dengan penjarahan, tapi jangan melihat itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kenapa itu terjadi? Kausalnya kenapa? Oke, kita tidak setuju memang, tapi yang dijarah oleh rakyat kan memang cuma untuk perut. Yang dijarahkan beras, yang dijarahkan televisi, yang dijarahkan kulkas yang masih bisa dihitung.
yang memang real untuk kebutuhan rakyat. Penjara-penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. Sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, gemari palau jenawi toto tentem kertora harjo, yang tahun 93 pernah mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, sebagai negara yang berhasil dalam swasembada pangan. Sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik. Teknologi kita, teknologi loncatan yang non-applied, tidak terpakai oleh kita. Lantas lahan yang tidak bisa kita tanami, kita paksakan lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita cari jarum dan kapak hilang. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris, dan akhirnya kita kecolongan. Lihatlah dewasa ini, rakyat kita antri sembako di mana-mana. Di sebuah negara agraris, ketidakadilan melahirkan kemiskinan, kemiskinan moral dan kemiskinan material. Kemiskinan moral, rakyat nggak percaya lagi sama pejabat. Rakyat mengalami krisis figur. Orang, alah lu ngomong dah sama ember. Penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu melahirkan pejabat-pejabat korup. Pengawasan yang menghabiskan biaya miliaran itu ternyata impoten, mandul. Kemiskinan moral. Jujur saya berkata, saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan murni, konsekuen, dan punya konsep. Ada yang nunggu di tikungan, begitu mobil lewat nyamber pintu, berangkat ikut reformasi. Ada yang memanfaatkan momentum, mumpung, untuk nyampein unek-unek, ngerti nggak, pokoknya ngomong. Sehingga keadaan semakin rancu, kebingungan semakin menjadi-jadi, masalah yang paling urgen tidak terselesaikan. Sekarang ini orang berpikir mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan. Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugel-ugel di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular, kecil juga nyaplok. Artinya ya biar kecil juga kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Orang makin mengalami dislokasi. Semua mau jadi pahlawan, semua mau nomor satu, semua ngomong. Iya kalau bidangnya, kalau bukan makin rancu. Marilah lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk tahu diri. Biarkan politisi ngomong politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan praktisi bicara soal hukum, biarkan rakyat munajat, istighfar, mohon pertolongan Allah. Tahu diri kita. Kalau memang ayam, kukuruyuk aja dah. Kalau memang kucing, ayo ngeong. Kalau kambing, silahkan ngembe. Udah tahu ayam, ngeong bunyinya. Suaranya palas, orang nggak ngerti, bingung, makin menjadi-jadi. Ibarat kesebelasan sepak bola bangsa kita sekarang ini, rame-rame mau bikin gol, kiper ikut nyerang sekarang.
memilukan dan bahkan memalukan. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul fakru. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Coba sekarang ini yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang nggak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas buadak, kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka, punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah nggak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan rontok satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan address. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat, harus menanggung beban hidup ini begini tinggi, daya beli semakin lemah, semakin terpuruk dan terpuruk, sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil, Ciano. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Ciano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem, kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi, penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Iya, kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Iya, dia nggak bisa ngomong, iya dia nggak sanggup action, iya dia nggak bisa tunjuk rasa, tapi hatinya kan kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, tunggu. Hatinya mesti begitu. Sehingga begitu ada kesempatan, terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, ya, abang tahu nggak reformasi? Tahu. Ustaz, apa? Pembakaran. Terus penjarahan. Lalu perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Nah, itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani. Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio, saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio gue. Yang beli gue, pakai duit gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, kenapa suara radio lu nyampe kemari? Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang kedua, lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil. Itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan. Dengan kata lain, rakyatnya udah banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam. Kapan nunggu muntahnya? Udah begini banyak akumulasi yang mereka pendam di perut ini, sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya, tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, ya, ada kolusi, memang ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya, masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara hukum, dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan, ada yang makan sudah bercampur tiwul, ada yang nasi sudah dicampur pisang, balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politics. Ya, tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja. Puasa itu puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar. Oh, inilah pemimpin saya. Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. begitu murah arti sebuah kehidupan.
penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya, dikit namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenallah mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemir, nyemur. Kumaha juragan wae ayo nama. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atasnya. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Lah muter balik lagi, lingkaran setan, lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang.
Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional, padahal yang nyanyi cuma segelintir orang? Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karier, bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati kariernya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan, lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karier, mati imajinasi, mati improvisasi, sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus. Gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis pilek aja masuk koran, pilek. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Karena apa? Kita mengejar oplah, kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras seliter orang khilaf, begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karier, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat, penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tuffiful mikyala illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis sudah bergaya mafia tadi itu, kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu, yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar, muni'un nabat, terjadilah paceklik.
paceklik, panen gagal, wereng ya wereng, kemarau panjang it's okay, air sulit iya, tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur, belalang itu ada yang ngatur, air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja, tinggal komandoin balang, lang, hancurin tuh sawah. Konvoy belalang, konvoy. Allah tinggal ngutik angin El Nino, mampir lo ke Indonesia. Hujan nggak turun-turun, kemarau panjang. Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino. Kalau musim hujan anginnya namanya La Nina. Cakep namanya, kejem orangnya. Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina. Angin, hujan, kemarau, belalang itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar, kuncinya di atas yang mengatur semua itu. Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah nggak mau jujur, apa nggak bikin perut jadi mual. Begitu rakyat antri sembako pingsan nggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya? Apabila timbangan sudah mulai dicurangi, bisnis sudah mulai melenceng, maka terjadilah paceklik. Sebuah negara yang berhasil dalam swasembada pangan, lalu sekarang menjadi negara yang rakyatnya antri untuk memperoleh kebutuhan pangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini intinya adalah kecurangan. Kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, dan ini milik siapa saja, bukan soal tempat, bukan soal jabatan, soal manusianya, SDM-nya. Kecurangan tidak cuma terjadi di kantor, di masjid bisa terjadi kecurangan. Korupsi tidak hanya bisa terjadi di kantor, di madrasah bisa ada korupsi. Faktor manusianya, ini soal SDM. Kecurangan yang besar tentu besar lagi kerugiannya. Kecurangan yang kecil, kecurangan sehari-hari, pedagang-pedagang kecil ngurangi timbangan. Barang yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Itu merugikan perorangan. Kecurangan yang besar merugikan bangsa dalam bentuk total, dalam bentuk seutuhnya. Nah, kecurangan-kecurangan seperti ini rakyat kan lihat, rakyat kan tahu, dan itu kembali terakumulasi di sini, pegel. Dan jangan lupa, rakyat yang nggak ngomong itu, rakyat yang nggak bersuara itu, batinnya menjerit, jeritannya menggoncang aras, dan itu didengar Allah. Yadullah fauqal jamaah, kata Nabi. Tangan Tuhan di atas orang banyak. Jeritan hati rakyat menggoncang aras. Rakyat yang terlalu banyak dizolim, rakyat yang terlalu banyak dirugikan, ya rakyat yang terlalu banyak di atas namakan, menjerit batinnya, menggoncang aras, dan Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini faktor yang ketiga, timbulnya kecurangan. Faktor yang keempat maksud saya. Yang kelima, penyebab timbulnya bencana menurut baginda Nabi, wala muni'uz zakat wala muni'uz zakat illa hubbisa anhumul qatr. Apabila zakat enggan dibayar, maka tercegahlah qatrun. Qatrun ini kalau bahasa kita sembako.
maka tercegahlah kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ini, kita tidak meragukan bahwa yang kita tuju adalah masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, antara kemakmuran dan keadilan ini memang sering tidak bisa berjalan seiring. Pada saat kemakmuran kita kejar, ekonomi kita pacu, ada nilai-nilai keadilan yang tertinggal. Pada saat nilai keadilan kita tegakkan benar-benar, ada unsur-unsur kemakmuran yang terabaikan. Oke, kita bisa mengatakan kasus. Oke, kita bisa mengatakan itu sebagian kecil. Tapi kalau sebagian kecil, lama-lama kan jadi sebagian besar. Oke, kita mengejar kemakmuran. Pertanyaannya, kemakmuran untuk siapa? Oke, kita berikan kelompok tertentu kue yang besar dengan harapan nanti dia bagiin kuenya kepada yang kecil-kecil. Tapi kenyataan, mereka yang dapat kue besar akhirnya malah lupa diri dan lupa daratan. Mau makin besar, malah memeras yang kecil-kecil ini. Sekarang kan yang kecil modali yang besar. Ramai-ramai buka bank, ternyata kamuflase. Uang banknya untuk kredit perusahaannya sendiri. Nasabahnya rakyat kecil. Artinya apa? Rakyat kecil disuruh modalin orang yang udah gede. Ini kan sumber geledek urusan. Ini kan permainan apa lagi? Rakyat kecil suruh modali yang gede. Nasabahnya rakyat kecil, kumpulkan uangnya di bank, kucurkan kredit kepada perusahaannya sendiri. Bukankah itu rakyat kecil suruh modali yang gede? Sudah begitu kejamkah kita untuk meraih keuntungan dengan mengorbankan orang kecil ini? Sudah tidak bicara lagi kah nurani kita melihat penderitaan orang yang semakin susah ini? Kalau zakat enggan dibayar, padahal zakat 2,5% saja, 2,5% saja. Kalau itu pun enggan, kalau zakat saja enggan, bagaimana pula yang namanya sedekah, bagaimana pula yang namanya infak, bagaimana pula yang namanya santunan, bantuan. Kadang-kadang lipstick nyumbang si nyumbang, cuman nyolongnya lebih gede. Ini namanya sumbangan lipstick. Buat lipstick itu kan buat ngumpetin bibir pucat. Itu fungsi utama lipstick. Buat ngumpetin korupsinya, nyumbang kegiatan-kegiatan sosial, tapi yang dia korup lebih gede dari yang dia sumbangin. Lipstick kamuflase, nepu kata anak sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian berat kewajiban zakat ini sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar pernah keluar komando perangi orang yang enggan membayar zakat. Perangi, karena fungsi zakat adalah menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Bahwa ada kemiskinan itu Qur'ani. Allah menyatakan, aku melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ini kan kesenjangan. Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ada itu. Tetapi itu berjalan secara nature. Nah, kalau direkayasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk, yang sudah besar dapat proyek besar, yang kecil dapat tetelan. Ini kan rekayasa namanya. Kesenjangan yang direkayasa ini yang kita harus kikis. Nah, fungsi zakat menjembatani dari sisi sosial. Dari sisi pribadi, Nabi berpesan, zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Sekarang ada istilah nyuci uang. Uang hasil korupsi itu bisa dicuci, dijadikan uang bersih. Bukan pakai rinso, bukan. Pakai politiknya koruptor, diolah sedemikian rupa sehingga jadi uang resmi. Sudah memutih, itu termasuk yang disebut kejahatan kerah putih, white collar crime, kejahatan kerah putih.
kejahatan pakai dasi, kejahatan kelas kakap. Makanya orang mendingan goblok kagak bener daripada pinter kagak bener. Goblok kagak bener itu gampang ngurusinnya, pinter kagak bener ini yang berabe bener ngurusinnya. Kita bukan cuma perlu orang pinter kok di zaman sekarang, kita perlu orang-orang bener yang punya komitmen, yang sesuai kata dan perbuatan, yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, yang punya sense of politik yang tinggi, yang peka, yang penuh keterbukaan, yang punya wawasan dan pandangan jauh ke depan. Dari sisi pribadi, zakat itu membersihkan harta kita. Ya, dia tercampur dengan yang subuhat, dia bahkan mungkin tercampur dengan sedikit-sedikit yang haram. Itu zakku amwalakum bizzakat. Bersihkan hartamu dengan zakat itu. Pada sisi sosial ia menjembatani, pada sisi pribadi ia membersihkan harta kita. Karena itu kalau kita minta berdoa minta rezeki, syarat rezeki itu halalan thayyiban wasi'an. Nggak pernah kurang dari 3 itu. Halal, bagus, banyak. Halal, bagus, tapi sedikit, susah ngaturnya. Halal, banyak, tapi kurang bagus, buat apaan? Bagus, banyak, tapi haram, enggak ada artinya. Sebab kata Imamul Ghazali, kalau kau terlalu suka memakan makanan yang haram, dikunyah masuk ke dalam perut besar, digiling oleh perut besar, menghasilkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, kau juga akan cenderung berpikir yang haram. Kalau sudah cenderung berpikir yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Dulu waktu kelompok Jimbaran 200 konglomerat Indonesia kumpul dihimbau supaya sekian persen kasih pengusaha-pengusaha lemah. Itu kan cuma sekedar belas kasihan, tidak banyak menolong keadaan. Dan bukan itu yang diperlukan pengusaha-pengusaha kecil. Yang diperlukan adalah berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami peluang seperti mereka juga dikasih peluang. Kalau cuma dikasih 100 juta, 200 juta hari ini, usaha kami nggak ada prospeknya, peluang kagak ada, kan sama juga bohong. Diceburin ke kali, disuruh berenang, tangan diikat, mendingan mampusin ketahuan. Ayo berenang, berlomba, tangan diikat, kaki diikat, sama saja nyuruh mati. Jadi jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Yang diperlukan pengusaha kecil menengah ke bawah itu bukan cuma sekedar belas kasih dari konglomerat-konglomerat besar. Berikan kami peluang seperti mereka juga dapat peluang. Berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami kredit dengan kemudahan seperti mereka juga kalau minta kredit begitu mudahnya. Menciptakan peluang dan kesempatan, pemerataan. Bukan menciptakan manusia Indonesia dengan standar ekonomi yang sama. Semua rumahnya harus sama, semua punya mobil. Itu sih kebersamaan bebek. Bebek, coba lihat bebek, satu ngalor semua, satu ngidul semua. Kebersamaan bukan itu. Kebersamaan adalah menciptakan peluang. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa ikut naik jadi sedikit kaya? Kalau pengusaha yang sudah kuat bisa bertambah menjadi kuat dengan proyek mega proyek, kenapa yang menengah tidak bisa ikut menjadi kuat? Dan kenapa kekejian itu merajalela? Kita dengar lewat berita-berita PLN tekor, PLN hutang. Kenapa? Dia beli listrik dari swasta yang belinya lebih mahal daripada penjualannya. Artinya dia beli itu listrik dari perusahaan listrik swasta, dia jual kepada rakyat lagi. Harga jualnya lebih murah daripada dia beli kepada swasta.
Kenapa? Ada tekanan lagi tuh. Biasa siklus lagi. Hukum Boyle. Atas neken, paling bawah gepeng. Ya kita nih rakyat kecil. Emang nasibnya gepeng-gepeng terus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dari 5 penyebab bencana ini, kita ambil kesimpulan untuk sebuah renungan dan introspeksi kita bersama. Pertama, mengingkari janji. Padahal janji itu yang lebih tinggi nilainya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik wakil-wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin-pemimpin rakyat di dalam kabinet, apabila memangku suatu jabatan, selalu mereka mengawali dengan sumpah, dan sumpah itu dimulai dengan demi Allah. Sadarkah kita pada saat itu kita ucapkan bahwa kita sudah mempertaruhkan Allah untuk jabatan yang kita pegang? Kita sudah mempertaruhkan nama Allah untuk posisi yang dipercayakan kepada kita. Sadarkah kita bahwa menyia-nyiakan itu satu dosa yang sangat besar, yang tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada rakyat yang kita wakili, kepada rakyat yang kita pimpin. Cukuplah sudah rakyat dijadikan adres, umat dijadikan alamat sebagai numpang. Marilah kita kembali kepada komitmen awal dengan jujur kepada janji kita sendiri. Lalu yang kedua, kekejian, baik berupa korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan-perbuatan lain akan melahirkan kemiskinan. Kekurangan pangan bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Lukanya rasa keadilan terakumulasi di hati rakyat, dan jeritan hati rakyat mengguncang aras. Kalau Allah murka, Allah bisa melakukan apa saja untuk menciptakan suatu kondisi. Faktor yang ketiga adalah praktek mafia menebarkan maut, baik orang yang mati jasad dan rohaninya maupun orang yang mati karirnya, mati kejujurannya, mati usahanya, mati imajinasinya. Hilang kreativitas kita sebagai bangsa. Faktor yang keempat, kecurangan-kecurangan di bidang usaha, di bidang tender, mengandalkan menjual kekuasaan. Dan memang repot kalau penguasa jadi pengusaha. Mau atau tidak mau, kebijakan-kebijakan kekuasaannya akan memperkuat jaring-jaring usahanya. Dan pada saat itu objektivitas sulit ditemukan lagi. Lalu yang kelima, keengganan membayar zakat, menumpuknya kekayaan negara pada kelompok-kelompok tertentu. Ini akan melahirkan paceklik yang berkepanjangan. Menumpuknya kekayaan dan harta negara pada kelompok-kelompok tertentu akan melahirkan paceklik dan kemiskinan yang berkepanjangan. Marilah kita sadar, marilah kita merenung bahwa keengganan kita membayar zakat menciptakan pemerataan pada akhirnya akan menjadi musibah buat kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekian dulu jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dari hadis riwayat Imam Tabrani ini menjadi bahan introspeksi buat kita semua. Tidak akan seorang muslim jatuh 2 kali di tempat yang sama. Semua merupakan pelajaran untuk kita jadikan introspeksi guna menata hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Reformasi harus terus berlanjut, tidak bisa dan tidak perlu dikendalikan, tapi harus tetap dengan landasan akhlakul karimah sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum. Apalagi yang kayak gitu 15 harusnya
Lah wong sing duwene begini-gini gawe gengan lho. duwe nih. Sing duwene poin kalau kemarin. Kon mah paling menang ngombe wong tuwek doang kon mah. Kayak kamar di daerah. Marok kayak kamar di daerah kan. Ngaruh. Sekak. Kita nyetak tuh. Supaya Orang apa oleh pasti. boleh wong itu wis ngomong ya. Itu wis ngomong kan, Bro. Ini apa? Awal-awal. Baru lah kamar mandi ini. Ini muri. Ala di wong wadon makanan kan baru ra cuman mandi. Jadi jauh itu udah apa sih? Ada gue nih dulu. Tapi kan kita ini lamun gawe kan wong aneh secara pindah kan jadi ngurus juga kita nih. Woi, Sini awak ya kan gawe dor. Wong isunya kan pinjem emat lah. orang PDP ku betul. Tawar maksudkan di jero berapa? Apa tuh jalan ini cukup pun. Jalan ini cukup pun. Apa tuh? Halo. Wes, 10 wes, 10 sah. Ya, jadi yuk. Yuk. Tawar ini teman doang masuk. Sampai tembok ini. Berdiri. Orang patok ya. Tembok yang Belakangnya rumah di KP itu cuma di orang. Ya. pindah Iya. Jauh. Jangan. Tiga yang cuma nih oleh sama tukannya. Mana nama jalan? Iya kan? Lama jadi lama burung itu di jadi ya 10 ya kalau mau beli loh yang juga dapat benar wakil masyarakat kalau nggak dibeli kok jangan mau di kios kalau masih bisa foto ada mau masih jadi juga ya. pengalaman lah paling kurang meter Cuma niatnya orang tua jual doang. mengejar pelarang Arahnya niat orang jual. Terus kono doang barang. iya filmnya syukur ada jauh wes Iya orang niat orang jual. Iya udah lama niat orang jual mau warai semiliar kan kon.